Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita mengeluh saat menghadapi pencobaan? Bahkan bertanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Hari ini perenungan Gema mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema iman dan firman Tuhan. Sebuah perenungan yang mengajarkan kita bahwa melalui iman dan firman Tuhan, pencobaan bukan menjadi kehancuran, melainkan sarana pertumbuhan rohani yang membawa kita semakin dewasa di dalam Kristus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dengan kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya memahami kebenaran-Mu, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat 2-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Bagi orang biasa, akan sulit sekali untuk menganggap pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan, seperti yang dituliskan dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Akan tetapi bagi orang yang memiliki iman, hal ini sangat mungkin. Iman membuat orang Kristen dapat melihat pencobaan sebagai ujian terhadap iman mereka. Pencobaan bukan bertujuan menghancurkan, tetapi menjadi sarana menumbuhkan kerohanian dan iman bagi orang Kristen. Dalam Yakobus 1 ayat 2-8 dan ayat 12-15 membicarakan tentang hal yang sama, yaitu hasil bagi orang-orang yang bisa bertahan dalam pencobaan. Pencobaan akan menghasilkan ketekunan, dan orang yang bertahan dalam pencobaan akan memperoleh mahkota kehidupan. Kata pencobaan dalam ayat 2 dan 12 merupakan terjemahan dari kata peirasmos, yang menunjuk kepada godaan untuk melakukan dosa atau ujian untuk membuktikan iman, atau menunjuk kepada keduanya secara serentak. Yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, sama seperti yang tertulis dalam ayat 13b. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, iman di dalam diri orang percaya dapat membuat orang percaya yakin bahwa pencobaan yang mereka alami bukan berasal dari Tuhan. Faktanya adalah bahwa manusia justru dicobai oleh keinginan mereka sendiri, seperti yang dicatat dalam ayatnya yang ke-14. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tentu saja keinginan ini sudah tercemar atau terpengaruh oleh natur dosa yang ada di dalam diri setiap orang. Hal yang menarik adalah bahwa Tuhan justru dapat memakai pencobaan tersebut untuk kebaikan bagi orang percaya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya, selain iman, ada pula firman Tuhan yang dapat menolong saat kita menghadapi pencobaan. Firman Tuhan berfungsi sebagai sumber hikmat bagi kehidupan orang percaya. Tentu akan sangat baik jika setiap orang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Saudara, yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa setiap orang percaya bukan hanya perlu membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi juga harus berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, iman orang percaya dibangun dan bertumbuh. Firman Tuhan membuat orang percaya memahami dan mengatasi pencobaan yang mereka hadapi. Saat menghadapi pencobaan, ingatlah bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari keinginan kita sendiri yang tercemar akan dosa. Membaca dan melakukan firman Tuhan akan sangat menolong kita dalam mengatasi pencobaan. Apakah Anda tekun membangun iman serta membaca dan mempelajari firman Tuhan? Saudara, ingatlah, iman yang teguh tidak dibentuk dalam kenyamanan, tetapi ditempa melalui pencobaan. Dan firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk tetap berdiri teguh dan menang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tolong kami untuk tekun membaca, merenungkan, dan melakukan sabda-Mu, sehingga kami dimampukan menghadapi setiap pencobaan dengan iman yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.